Ibu, gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Mohon maaf ini Bapak sebelumnya sudah ganggu waktunya. Saya kebetulan ada tugas wawancara untuk beberapa kepala sekolah terkait tugas yang akan saya laksanakan, Ya. yaitu dalam pengambilan keputusan. Bapak bolehkah saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan Ibu. Begini Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP N7 Muara Kaman, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin? Masalah sehingga pada saat Bapak mengambil keputusan itu terjadi beberapa dilema dalam penyelesaiannya. Jika ada Bapak, bisa tidak Bapak ceritakan dari bagaimana cara Bapak beserta cara untuk penyelesaian dari masalah itu? Siap Ibu. Namanya suatu lembaga, masalah itu pasti banyak. Apalagi kita berada di daerah yang boleh dikatakan terpencil. Masalah sosial juga banyak. Tetapi masalah yang paling signifikan di sekolah itu adalah masalah yang berkenaan dengan pungutan. Baik itu pungutan sarana prasarana, pungutan seragam, itu memang sangat dilema sekali buat kami sebagai pemimpin lembaga atau sebagai kepala sekolah. Lalu Pak, dalam suatu masalah itu, yaitu pungutan liar di sekolah itu, apa Pak yang Bapak ambil? Kalau yang saya ambil biasanya yang tidak dibiayai oleh negara, atau bukan tidak dibiayai tetapi belum dibiayai oleh negara karena kita keperluannya sangat mendesak. Nah, contohnya misalnya sapras untuk jalan, supaya kita bisa lewat, anak-anak bisa lewat, kita biasanya mohon bantuan kepada orang tua siswa atau wali murid. Nah, itu biasanya juga menjadikan permasalahan buat sekolah. Jadi itu yang menjadi kadang-kadang pemikiran bagi kepala sekolah. Oh iya, baik. Lalu dalam hal itu keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu Pak? Keputusannya biasanya saya diskusikan dengan Dewan Guru. Jadi setelah kita punya kesepakatan, kita laporkan kepada komite sekolah, sehingga kita tidak mengambil keputusan sendiri, tapi keputusan itu berdasarkan musyawarah. Wah, jadi keputusan itu menjadi keputusan yang sangat solutif ya Pak ya? Iya betul, jadi kita tidak mengambil keputusan secara sepihak. Jadi begini Bapak, dalam modul yang saya pelajari itu ada dua jenis dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu dilema etika, di mana dalam pengambilan keputusan itu kebenaran lawan kebenaran. Dan yang kedua adalah bujukan moral, di mana di situ bujukan moral itu yaitu kebenaran lawan kesalahan. Kalau menurut Bapak nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, yang mana kasus ini menurut Bapak masuk dalam dilema etika atau masuk dalam bujukan moral Bapak? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal Bu, bahwa masalah ini yang paling banyak muncul adalah masalah etika. Karena kita perlu dan kita merasa benar, mereka juga merasa benar. Nah, sama-sama merasa benar ini kadang-kadang yang perlu pemecahan bersama, sehingga kita sama-sama memahami akan kepentingan itu. Oh, berarti Bapak selama ini menjalankan keputusan terutama dalam kasus-kasus itu mementingkan untuk kebenaran seseorang ya Pak ya. Lalu kepentingan itu kan sama-sama benar ya Pak, dan mengandung nilai dari kebajikan gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi kita ambil keputusan yang sama-sama kita merasa benar, tidak ada yang dirugikan. Jadi Pak, tapi dalam pengambilan keputusan ini, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi yang Bapak biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti apa Pak? Kalau strategi khusus sih tidak ada. Jadi kita langkah-langkahnya ya seperti langkah-langkah yang dilakukan pada umumnya. Jadi yang pertama biasanya konfirmasi kepada yang berkepentingan. Misalnya kita kepentingan orang itu apa, kita konfirmasikan. Yang kedua, berdiskusi dengan para guru. Jadi karena kita tidak bisa mengambil kepentingan itu keputusannya secara sepihak, kita perlu pihak lain untuk mencari
kebenaran itu bukan berdasarkan kebenaran pribadi, tapi berdasarkan kebenaran hukum atau kebenaran norma yang ada di masyarakat. Nah, yang ketiga biasanya kita refleksikan, kita mengambil keputusan ini merugikan orang atau tidak. Kalau setelah kita refleksi ke belakang ternyata merugikan orang lain, lebih banyak ruginya daripada untungnya, maka keputusan itu sebaiknya kita diskusikan kembali. Jadi kita perlu refleksi untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar merasa tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Jadi keputusan benar-benar milik kita semuanya itu. Baik. Dalam pengambilan keputusan Pak, ada tidak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam keputusan pengambilan dan kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak? Keputusan yang efektif yaitu keputusan bersama gitu. Jadi kita musyawarah dengan para dewan guru, para orang tua dari siswa, dengan mungkin bantuan komite sebagai pihak yang menjembatani kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang efektif gitu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Rasya nih merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Bapak. Tantangannya apa? Kalau kasus dilematika itu tantangannya yaitu tadi, mungkin kita merasa benar, orang juga merasa benar, sehingga kita sama-sama merasa benar. Itu yang menjadi tantangan utama, sehingga kita untuk memutuskannya perlu pemikiran. Oh, baik. Lalu Pak, apakah dalam suatu kasus itu Pak, penyelesaian suatu kasus, Bapak memiliki aturan atau schedule tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika Pak? Schedule sih tidak ada. Paling kita perlu pemahaman, pemikiran, sehingga kita dalam mengambil keputusan itu benar-benar diputuskan dalam suasana yang dingin, dalam suasana yang senang, bukan dalam suasana yang emosi gitu. Itu aja sih. Kalau schedule khusus sih saya nggak punya. Baik, Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan atau kasus-kasus dilema etika Pak? Yang mempermudah kami biasanya yaitu partner kita. Partner kita di dalam sekolah itu adalah beberapa guru yang ada di sekolah kita, itulah partner kita. Komite sekolah itu juga partner kita, tokoh masyarakat itu juga partner kita. Itulah yang sangat membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi itu udah seperti sebuah satu unsur gitu Pak ya? Iya, saling terkait. Saling gitu. terkait, betul. Sehingga keputusan ini diambil betul-betul keputusan yang memang bermanfaat buat orang banyak. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Siap. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan atau masalah yang ditimbulkan dalam dilema etika ini? Pengalaman yang saya alami selama ini, sebuah keputusan itu tidak bisa kita putuskan sendiri, Bu. Jadi kita perlu kerjasama dengan semua orang atau stakeholder yang ada di lingkungan kita. Jadi sebuah keputusan itu akan lebih baik jika melibatkan banyak orang. Kita punya partner guru, punya partner komite, kita punya atasan kita yaitu dinas pendidikan. Itu yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita ambil dasar, sehingga kita dalam mengambil keputusan itu benar-benar tidak keluar dari aturan atau norma yang berlaku. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya sudah melakukan wawancara kepada Bapak. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan sukses selalu dalam menjalankan tugasnya. Oke, baik Pak, amin. Assalamualaikum. Maaf loh kesini ganggu waktunya. Iya Bapak, kebetulan saya ini ada tugas wawancara untuk Bapak Kepala Sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bapak? Jadi begini Pak, selama Bapak mengelola sekolah SMP 5 Muara Kaman, ada nggak Pak suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dan dilema etika maupun rujukan moral? Kalau Bapak tidak keberatan, bisa nggak Pak diceritakan kira-kira apa ya Pak masalahnya? Ya kalau masalah sih selalu ada ya.
Uh, tetapi kan masalah itu kan kita sikapi agar tidak menjadikan apa ya permasalahan yang lebih besar. Jadi masalah itu bisa diselesaikan. Lantas Pak, pada saat Bapak menghadapi masalah tersebut, Bapak apa yang Bapak ambil pada saat itu? Yang pertama kita adalah dalam permasalahan itu kan kita konfirmasi juga apa permasalahannya. Kalau misalnya kan antara guru dengan murid misalnya atau guru dengan guru, nah kita konfirmasi dulu permasalahannya apa, baru kita analisis, kemudian kita baru ambil keputusan. Keputusannya solutif ya Pak ya, kalau gitu ya Pak ya. Jadi gini, dalam modul yang saya pelajari itu kan ada dua ya Pak ya, dua di mana ada dilema etika, yaitu benar lawan benar, yang kedua yaitu rujukan moral, di mana kebenaran melawan kesalahan. Lalu Pak, dalam Bapak mengidentifikasi itu kira-kira ini masuk dilema etika atau ini masuk rujukan moral seperti itu Pak ya? Itu mana Pak yang berupa dilema etika atau rujukan moralnya tersebut? Misalnya kan dalam pengelolaan keuangan, misalnya bendahara misalnya dalam kegiatan perpisahan misalnya, ternyata ada sisa keuangan gitu. Kemudian bendahara kadang-kadang kan ini mau diapakan Pak gitu. Nah ini baiknya diginikan aja Pak, tanpa bermusyawarah, itu kan merupakan dilema kan. Nah, bujukan dia itu merupakan bujukan ya. Karena sebetulnya baik niatnya tapi tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Secara dia akan menyalahi aturan, salah aturan itu kan tidak dibenarkan sebetulnya kan gitu. Tapi niatnya itu baik sebetulnya, mau diapakan uang ini Pak, kita bagi-bagi kan Pak gitu. Gitu ya. Masuk berarti kebenaran lawan kebenaran gitu ya Pak ya. Bukan ya, kebenaran melawan kesalahan ya. Dilema etik dilema ya. Bujukan moral ya, bujukan moral. Berarti selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Dalam mengandung kebajikan itu apa aja Pak biasanya yang sudah ada dalam itu? Biasanya manfaat. Maksudnya kita segi manfaatnya apa sih? Dibutuhkan enggak itu? Itu biasanya kita kontaknya gitu. Jadi dilihat gimana permasalahannya itu dari sudut pandang mana gitu ya Pak ya. Manfaatnya apa? Kemudian tidak manfaat dan tidak manfaat itu kan harus menjadi pertimbangan kalau kita mengambil keputusan. Ada apa Pak langkah-langkah atau mungkin strategi yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah seperti ini? Strateginya ya baik dengan baik, misalnya apa ya, biasanya kan strateginya seperti itu ya. Kalau kita mengambil keputusan itu apa ya, misalnya kan tujuan kelompok gitu ya, dengan individu misalnya kan, manfaatnya apa sih untuk kelompok ini dan manfaat secara individu itu apa. Nah, jadi kepentingan itu yang biasanya kita pertimbangkan juga. Gitu. Jadi andai kata nih uang dia bagus sih Pak, jadi bendaharanya kalau ada uang sisa baru kita gunakan itu pun untuk kesejahteraan guru tersebut gitu ya Pak ya dalam pengambilan itu. Dan ada tidak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti itu? Tentu ada ya. Kita pengambilan keputusan memang efektif enggak gitu ya, segi manfaatnya ada enggak kan seperti itu. Jadi efektifnya itu perlu menjadi pertimbangan utama juga. Kalau kita gunakan untuk misalnya misalnya dana berkaitan dengan dana tadi ya, misalnya dana mau digunakan untuk apa, sesuai enggak dengan rencana awal. Kita harus tetap rencana awalnya itu harus tetap kita juga menjadikan pertimbangan juga. Lalu menurut Pak Fardoni, ada kan biasanya kalau kita melakukan suatu pengambilan keputusan ya Pak, itu kan ada tantangan-tantangan ya Pak. Lalu kasus-kasus dalam dilema Bapak itu apa Pak tantangannya gitu? Nah, kalau tantangannya biasanya ya tidak semua keputusan kita itu menjadi sepakat orang banyak.
Tetapi setidaknya kita ambil suara terbanyak, itu seperti itu biasanya. Jadi itu merupakan tantangan, tapi kan tetap kita harus mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan kita musyawarah bersama, suara yang terbanyak ya kita ambil. Jadi dalam pengambilan keputusan itu diperlukan adanya pengambilan suara, diperlukan adanya musyawarah dulu gitu Pak ya, dengan pihak-pihak terkait itu ya Pak ya. Jadi Pak, jadi kan ada nih sebuah aturan gitu Pak ya. Apakah Bapak dalam mengambil suatu keputusan itu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Ya, biasanya kami target ya. Kalau yang bisa cepat diputuskan, kita biasanya setelah permasalahan itu kita validasi, kemudian kita musyawarahkan, kemudian kita ambil keputusan. Tetapi kalau misalnya itu permasalahan itu memerlukan pihak lain, maka kita harus menjadwalkan. Itu biasanya perlu waktu, misalnya kan kapan dilaksanakan pertemuan lagi, kemudian siapa saja yang perlu kita ajak, biasanya seperti itu juga. Oh gitu. Ada lagi Pak biasanya? Bagaimana lagi? Tidak sudah. Saya biasanya seperti itu. Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor ini Pak mungkin yang selama ini dapat mempermudah Pak Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, biasanya ya teman-teman guru ini luar biasa juga. Jadi kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika, teman-teman guru itu membantu. Terutama ya ada yang wakil kepala sekolah, itu kan selalu saya libatkan, kepala sekolah, kurikulum. Nah itu selalu kita libatkan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir sih Pak, dari yang semua Bapak telah sampaikan tadi, pembelajaran apa ya Pak yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Ya, menurut saya manfaat apa ya? Sesuatu yang bisa kita petik dalam pengambilan sebuah keputusan itu adalah kebersamaan, ya, kebersamaan. Jadi penting sekali itu menurut saya memutuskan perkara atau permasalahan itu bersama-sama. Jadi tidak bisa kita mengambil sebuah keputusan itu dengan sendirian. Baik melibatkan murid, kalau ada permasalahan dengan murid, dengan guru, dengan wali murid. Nah, kalau misalnya ada hubungannya seperti itu, maka harus kita libatkan semua. Jadi kolaborasi itu penting menurut saya. Jadi kebersamaan itu penting dalam memutuskan sesuatu. Jadi kalau benar sendiri mungkin kan itu menurut kita benar, tapi belum tentu benar menurut kita. Tapi ketika sudah kita musyawarahkan, kita ambil sebuah keputusan, pasti itulah yang terbaik. Apakah dalam suatu keputusan itu komunikasi masih ada nggak Pak? Oh iya. Iya, komunikasi harus. Komunikasi, jadi komunikasi yang efektif itu Ya. anu ya Pak, yang Penting, peran juga ya Pak dalam komunikasi yang efektif sangat penting. Ya, karena dengan komunikasi yang baik itu nanti akan membuat semua pihak itu merasa apa ya, dihargai, dihormati. Oh saya kok diajak seperti ini ya. Oh ternyata saya ini bermanfaat untuk orang lain. Iya Pak, jadi kita kayak terlibat di situ, ambil andil gitu Pak, yang merasa mufakat gitu Pak ya di situ Pak ya, dijalankan secara bersama-sama. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bapak sudah mengganggu.